Selamat datang di channel kami. Di sini, kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Kota Rembang, sebuah kota kecil di Jawa Tengah yang tenang, menyimpan sebuah kisah nyata yang begitu mencekam. Di balik kesederhanaan kehidupan sehari-hari, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang melibatkan seorang pemuda bernama Mahmudi dan majikannya yang misterius, Nyonya Sumiarti. Bagaimana mungkin seorang kuli panggul biasa mendadak hilang nyawanya hanya karena tersedak? Dan lebih anehnya lagi, tiba-tiba kembali ke dunia setelah 7 hari meninggal. Apa sebenarnya yang terjadi pada Mahmudi di alam gaib, dan bagaimana nasib para tumbal yang lain? Kisah ini tidak hanya membuat bulu kuduk merinding, tetapi juga menguak sisi gelap dari perjanjian dengan kekuatan tak kasat mata. Mari kita telusuri bersama misteri yang menggetarkan ini, sebuah cerita nyata yang pernah menghiasi halaman tabloid dan majalah Hidayah. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dari kisah kehidupan para tumbal di alam gaib. Kisah ini nyata dan terjadi di kota Rembang, salah satu kota di Jawa Tengah. Dikisahkan ada seorang laki-laki, sebut saja Mahmudi. Ia seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun. Kesehariannya ia hanya sebagai kuli panggul di sebuah toko sembako di kota. Ia bekerja dari jam 7 pagi sampai petang tanpa mengenal lelah demi menghidupi dirinya. Pada tempo dulu, belum banyak orang yang kaya. Hanya beberapa saja yang terlihat mapan, termasuk Nyonya Sumiarti. Nyonya Sumiarti adalah majikan Mahmudi. Ia berperawakan galak namun dingin dan memiliki hampir 3 cabang toko kelontong di kota Rembang. Emas berkilauan menghiasi tubuhnya, dari cincin sampai kalung, bak toko perhiasan yang berjalan. Mahmudi baru bekerja sekitar 3 bulan lamanya. Ia masuk dan bekerja sebagai pengganti karyawan sebelumnya, yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Tetangganya itu sudah hampir 1 tahun bekerja pada Nyonya Sumiarti, sebelum akhirnya meninggal mendadak saat jam makan siang di toko kelontong Nyonya Sumiarti. Hari-hari dijalani Mahmudi sebagaimana mestinya, sebagai karyawan kuli panggul, dari pagi sampai petang, begitu seterusnya. Hingga suatu hari, saat jam makan siang yang diberikan majikannya, hari itu terasa berbeda dari biasanya, terasa mudah untuk membuatnya tersedak. Sudah berkali-kali ia minum air yang disodorkan teman-temannya untuk mengurangi rasa tersedak, namun bukan malah menghilangkan, melainkan rasa tersedak makin menjadi-jadi hingga membuat panik teman-temannya. Mahmudi limbung dan pingsan. Dibawalah ia ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun kenyataan berbeda, puskesmas menyatakan Mahmudi sudah tak bernyawa. Inna lillahi. Teman sekerjanya heran sekaligus masih belum bisa menerima kenyataan bahwa temannya meninggal hanya karena tersedak. Wallahu alam, Allah Maha Kuasa mencabut nyawa dari mana saja, gumam salah satu temannya yang nimbrung saat ikut melayat di rumah duka. Mahmudi terbangun karena ditendang oleh sosok berperawakan tinggi besar dan hitam. Ia dibentak oleh sosok yang belum pernah ia kenal sebelumnya, apalagi tahu namanya. "Bangun, ikut saya," bentaknya sambil menyeret kaki Mahmudi entah kemana, tempat yang belum pernah ia tahu sebelumnya. Tidak ada pepohonan, semua serba warna kemerahan. Apakah ini di akhirat? Mahmudi bertanya dalam hati.
Ingin sekali ia tanyakan kepada sosok yang menyeretnya, namun ia urungkan sebab ia tak berani menatap mukanya yang seram dan kejam. Selama perjalanan, ia melihat beberapa orang jenis manusia lalu lalang dengan tampang lelah. Ada yang bekerja entah memikul sesuatu, ada pula yang menjadi penarik kereta, ada yang selalu mengepel lantai, ada juga yang bertugas tiduran di depan WC hanya untuk menjadi keset. Ada pula segerombolan manusia yang dicambuki sampai berdarah-darah, dan beberapa wanita telanjang yang tugasnya melayani nafsu para iblis. Mahmudi mendapat tugas sebagai pembersih WC, jamban atau toilet yang bentuknya aneh. Belum pernah ia melihat jamban begitu besarnya. Ia bekerja dari pagi sampai malam, makan cuma 1 kali, itu pun Mahmudi nggak pernah mau memakannya karena yang dilihatnya bukan nasi tapi belatung. Namun orang-orang yang ada di situ lap saja memakannya. Ia baru ngeh dan sadar ternyata selama ini ia dijadikan tumbal oleh majikannya, yang tak lain adalah Nyonya Sumiarti, yang sampai tega mengorbankan karyawannya demi kekayaan di dunia. 7 hari sudah ia bekerja di situ. Semua orang yang kerja di situ diam dan membisu, tidak ada yang mengobrol apalagi tanya ini itu. Tadinya ia melihat tetangganya yang dinyatakan meninggal sebelumnya. Hampir-hampir tak percaya ia melihatnya, seseorang yang ia kenal akrab, sama-sama karyawan Nyonya Sumiarti. Tetangganya itu bekerja menjadi penjaga pintu. Ingin sekali Mahmudi menyapanya, namun apa daya, ia selalu diawasi oleh sosok besar yang siap kapan saja mencambuk tanpa ampun. Mahmudi lalu teringat bahwa ia bisa membaca ayat kursi, itu adalah hafalan satu-satunya yang ia bisa, yang ia dapat saat mengaji waktu kecil dulu. Dibacalah ayat kursi itu. Tiba-tiba warna putih menyilaukan ruangan. Mahmudi terbangun melihat sekeliling pepohonan yang rimbun. Ia sadar telah berpindah alam. Ucapan puji syukur ia lantunkan kepada Allah yang telah menyelamatkan hidupnya dari cengkraman perbudakan iblis atau setan tersebut. Bergegaslah Mahmudi kembali pulang ke rumah dengan pakaian compang-camping, tubuh kurus seperti keadaan orang yang terjajah kompeni. Satu desa langsung heboh. Ramai sekali. Banyak orang, baik tetangga maupun dari desa sebelah, berbondong-bondong mendengarkan cerita apa yang dialami Mahmudi. Banyak yang percaya, tak sedikit yang bingung. Lalu, salah seorang warga menuturkan untuk mencoba menggali makam Mahmudi yang dulu ia dikebumikan. Diikuti persetujuan kepala desa dan ustadz setempat, makam digali. Masya Allah, Allahu Akbar. Orang-orang bertakbir disertai tangisan. Beberapa orang hampir-hampir tak percaya apa yang mereka lihat di lubang kuburan yang digali adalah gedebok pohon pisang. Kediaman Nyonya Sumiarti dikeruduk warga. Cacian dan makian terlontar begitu derasnya, menghiasi suasana saat itu terasa tegang sekali. Dengan pengawalan ketat kepolisian dan aparat desa setempat, wajah Nyonya Sumiarti yang biasanya terlihat sangar mendadak menjadi wajah ketakutan. Ia dikawal dan dikirim ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Menurut kabar yang santer beredar, selang 1 bulan kemudian, Nyonya Sumiarti meninggal mendadak di lapas. Menurut keterangan saksi yang satu tahanan dengannya, sebelumnya Nyonya Sumiarti mendadak tersedak lalu meninggal. Entah meninggal sungguhan atau dibawa ke alam lain seperti tumbalnya yang lain. Wallahu alam. Boleh percaya, boleh tidak. Saya cuma sebagai penyambung lidah cerita, dan cerita ini nyata pernah dimuat di tabloid juga majalah Hidayah. Kisah nyata dari kota Rembang ini membuka mata kita tentang kengerian dan misteri yang tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari. Mahmudi,
seorang pemuda sederhana mengalami hal-hal yang berada di luar nalar manusia ketika ia menjadi korban dari perjanjian gaib majikannya. Lewat pengalaman menakutkan di alam gaib, Mahmudi menunjukkan kepada kita bahwa ada kekuatan yang tak terlihat yang dapat mempengaruhi kehidupan dan kematian manusia. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kekayaan dan kekuasaan yang diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar akan membawa konsekuensi yang mengerikan. Nyonya Sumiarti yang tega menjadikan karyawannya sebagai tumbal demi kekayaan duniawi akhirnya harus menghadapi balasan yang setimpal. Kisah Mahmudi menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berjalan di jalan yang benar dan berhati-hati terhadap godaan yang dapat menjerumuskan kita. Semoga cerita ini memberikan hikmah dan peringatan bagi kita semua bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini pada akhirnya akan ada balasan yang setimpal. Semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingannya, dijauhkan dari segala bentuk kejahatan dan fitnah dunia. Terima kasih telah mengikuti kisah ini dan semoga dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.